Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan di siang hari ini saya bersama Pak Krisna. Beliau ini adalah owner dari Kayuene Authentic Resto ya Pak? Kayuene Authentic Resto. Authentic Resto yang ada di Sidoarjo, di Sidoarjo. Waru. Dan beliau juga punya perusahaan ekspor namanya CV The Box CV The Box Indonesia, lebih ke arah kayu-kayu. Otentik ya Pak? Kayu-kayu ya, konsepnya historical wood ya. Jadi kayu-kayu yang memiliki sejak sejarah, mungkin dulu bekasnya zaman Belanda dulu, bekas tiang listrik atau bekas jembatan, bekas lir kereta, bekas rumah-rumah tua yang kita redesign ulang. Tak flashback Pak, ini udah berdirinya CV ini awal mulanya gimana kok? Kenapa kok begitu unik gitu loh? Orang-orang biasanya kerja kayu, beli kayu, dipotong, dijadikan papan, kirim. Betul. Nah, pekerjaan seperti Bapak ini kan mungkin di Indonesia cuma ada beberapa. Betul. Nah, soalnya kan gini, itu kita mulainya itu 2009-2010 kayaknya ya. Pada waktu itu kita kan memang ngerjain bisnis kayu biasa. Nah, ternyata ya karena jiwa saya ini bukan murni bisnismen ya, ada jiwa seni. Jadi nggak bisa kita drill di produksi yang modelnya kayu-kayu yang common gitu nggak. Saya tertariknya ke sesuatu yang saya unik. Dan dari sisi soul, saya melihat kayu-kayu tua itu ada sesuatu yang nggak umum ya. Di situ bukan hanya sekedar kayu tua yang orang umum biasanya nganggap itu kayu bekas. Lah, kalau saya melihatnya itu ada suatu keindahan yang sudah diproses oleh waktu. Apa tuh Pak keindahannya? Nah, dari seratnya mungkin atau warnanya? Karena efek kita sudah dibentuk oleh alam. Jadi misalkan saya ambil contoh tiang listrik zaman Belanda. Berapa ratus tahun? Itu sudah 300-400 tahun kan. Dan itu kan kayu awalnya kan kayu ulin nggak bisa rusak, tapi dia mengalami perubahan tekstur di permukaan itu karena cuaca, karena berubah dia dari bentuk, dari teksturnya kita bilang konsepnya jadi cenderung rustic. Nah, konsep rustic itu kan seperti diukir ya, tapi yang ngukir alam. Makanya itu kan saya kasih istilah carving by God. Yang ngukir itu Tuhan gitu loh ya. Carving by God. Jadi ada sesuatu yang sangat unik di situ ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita percaya adanya suatu, makanya saya ada kecenderungan orang-orang seni itu menyukai barang-barang kuno. Karena barang kuno itu ada faktor emosinya. Karena kayu tiang listrik itu tiap hari dia sudah berinteraksi dengan debu, dengan alam, juga dengan manusia, sudah dipakai manusia tuh berapa generasi. Jadi mungkin ada unsur emosi yang ada di kayu itu. Misalkan Bu Lisa kalau pakai baju, beli baju baru dengan baju warisan dari kakek itu kan ada aura yang beda. Saya bilang itu aura gitu loh. Berarti satu tiang listrik dengan tiang listrik yang lain nggak sama? Tidak ada yang sama persis ya. Justru itu barang-barang yang ya istilahnya orang-orang itu nggak ngerti gimana gunainnya, neglected lah aslinya ya. Itu kita hidupin lagi. Kan kalau saya punya filosofi bahwa hidup itu tidak terputus, hidup itu adalah suatu lagu ya, kayak kita. Kenapa kita kok suka ngumpulin foto apa dari masa kecil sampai masa sekarang? Sebetulnya harta tertinggi seorang tiap manusia itu kan apa? Memori. Jejak-jejak memori kita yang masa lalu. Kalau kita sudah tua, sudah tidak bisa kemana-mana. Harta terakhir kan memori kita. Dulu saya punya ini, terus kenangan-kenangan indah semua lah. Barang-barang kayu-kayu lama itu bukti sejarah dari suatu civilization, dari suatu budaya yang sudah umurnya sudah mungkin ratusan tahun. Ada jejak-jejak di situ. Mungkin dia tidak bisa bicara, tapi itu bukti sejarah. Berarti Anda benar-benar mendalami tentang hal itu. Ya, ada ketertarikan yang apa namanya ya? Emosional yang sebetulnya agak mistikal sih. Kayak kita ada emosi yang sudah langsung jatuh cinta gitu loh dengan sesuatu yang gitu. Orang yang berprofesi kayak Bapak ini di Indonesia apakah banyak? Ya saya nggak tahu ya, mungkin banyak. Jadi bedanya begini. Saya kalau dibilang 100% orang seni, mungkin juga tidak ya. Banyak orang seni yang mungkin karyanya jauh lebih bagus dari saya, tapi dia nggak ada jiwa dagang.
Jadi Ya. bisanya bikin satu produk yang unik luar biasa, mungkin dijual mahal, mungkin setahun bikin 2-3 produk doang. Mm-mm. Kalau saya ada pikiran gimana kita bikin dalam konsep, meskipun itu barang unik, konsepnya semi mass production. Jadi Mm-mm. bisa konsep volume yang dijual dalam bentuk jumlahnya dalam bentuk kontainer. Tapi kalau Gitu. barangnya sumber daya alamnya ini barangnya unik-unik. Nah, Nah, kalau dijual mass production mana bisa, Pak? kita kumpulin. Jadi kalau sisa-sisa barang lama, misalkan bekas tiang listrik itu kan saya ambil dari Samarinda tuh hampir satu kota kan. Ya. Sampai 900 kubik. Itu kan kira-kira bisa sampai 15-20 kontainer. Nanti barang apa lagi. Jadi memang ada campuran antara bisnis dengan art. Nah, itu ada beberapa yang langka-langka, yang tingkat rarity-nya itu yang luar biasa. Misalkan yang kayunya itu ukurannya besar banget, tingginya besar, itu kan cuma ada 1-2 biji. Itu biasanya masuk kategori collectibility item. Jadi nggak dijual ke dalam bentuk kontainer, tapi disimpan. Itu nanti dibuat dalam per pieces untuk karya seni. Jadi kita main-main, kita segmen tuh kita bikin sendiri. Iya. Jadi sebetulnya sama dengan konsep bisnis biasa, tapi bedanya saya yang bikin segmen sendiri, saya yang ngasih harga sendiri, saya jual sendiri, kita bikin konsep sendiri gitu loh. Berarti itu yang membuat Bapak ini begitu unik dan menarik ya, Pak ya? Ya kebanggaannya ya mungkin bisnis seperti ini nggak mungkin bisa jadi bisnis yang luar biasa besar, tapi ada kebanggaan seolah-olah bahwa pekerjaan ini bukan hanya sekedar untuk cari uang, tapi ada jiwa saya atau soul saya itu di situ gitu loh. Bapak pernah nyoba enggak kayu dari negara lain? Nah, sampai sekarang belum sih ya. Belum ya? Ya, makin keterbatasan. Sebetulnya di Indonesia itu bisa dieksplor juga. Jadi Indonesia ini menurut Bapak sangat kaya ya? Sangat kaya. Jadi kita kalau mau ngandalin barang-barang yang terlupakan aja, kalau mungkin mau cari di pedalaman yang dulu bekas rumah-rumah tua atau kayu-kayu yang terjerembab di sungai, yang itu kalau kita mau eksplor ya rasanya masih banyak kayaknya, masih bisa sih. Sebutnya itu challenge. Jadi kalau zaman dulu orang mindsetnya, wah kalau seniman tuh nggak bisa kaya, harus pedagang. Nah, sekarang dalam kondisi yang saya lihat, kalau orang pedagang itu sudah mulai banyak orang berdagang semua, kita diajari memakai logika semua, akhirnya bertandingnya di pabrik itu apa? Efisiensi, efektivitas, dan kapasitas produksi, dan akhirnya banting-bantingan harga kan. Betul. Tapi begitu ada masuk unsur seni yang bukan pure di situ, value-nya itu bukan ditentukan pasar, tapi yang kita create. Kita create value kan. Nah, kita create value, kita jual dengan konsep kita sendiri. Kita masukin di pasar segmen mana yang kita mau tembus. Memang ngomongnya gampang, prakteknya nggak gampang. Itu susah. Betul years ya, Pak. Betul pemahaman. Tapi kalau itu laku, sebetulnya yang kita jual itu bukan produknya. Yang kita jual itu emosi, jiwa apa yang ada di produknya itu yang membuat orang itu tertarik. Ya memang akhirnya ada golongan sendiri yang appreciate barang-barang seperti itu. Tapi segmennya ada. Segmennya kebetulan dulu dari perjalanan pertama itu kan saya pameran di mana-mana. Di Jepang, di Singapura, di Amerika, yang akhirnya tersudutkan di marketnya itu hanya ada di Eropa, karena apalagi Prancis ya, Prancis, Jerman, Belanda itu mereka yang menghargai historical. Kalau kita lihat ke Eropa, bangunan-bangunan kuno itu kan dia masih ada semua, dan itu menyatu dengan kehidupan modern. Nah, konsep itu yang sebetulnya bangsa kita mungkin agak lupa ya. Jadi kalau di Eropa, jadi rumah ini modern, semuanya boleh modern, barang-barang buatan baru yang high tech. Tapi ada bagian tertentu mungkin 10-20% itu ditaruh barang-barang kuno untuk bagian dari dindingnya atau kayu-kayu lama. Itu kayak, jadi kita menyatu dengan masa lalu. Antara historicalnya dapat gitu loh. Konsepnya Bapak membuat authentic resto yang sampai viral. Kayu ini itu bagaimana? Ya itu sebetulnya awal mulanya iseng atau memang ditekuni untuk punya impian, itu dreamnya? Itu sebetulnya itu benar-benar viral loh Pak. Ya viral ya, karena kan agak unik untuk orang-orang tertentu, tapi sebetulnya itu proyek yang tanpa konsep. Itu proyek hobi ya. Jadi ya memang saya nggak tahu waktu bikin itu mau jadinya seperti apa, tujuannya untuk apa nggak tahu ya. Ya karena
seneng aja kayak ini kok dibuat ini, itu kan rumah sendiri ya. Jadi ya kita utak-utak terus ada suatu kesenangan di situ. Sahabat sekalian yang ada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya wajib mampir ke kayu ini. Ya. Karena tempat ini ada di Instagram, nanti kita bisa tautkan, bukannya promosi. Kalau Anda lagi banyak pikiran ke sana langsung adem. Ya. Karena isinya berupa kayu-kayu itu ada benar-benar otentik. Ya cuman ini lagi masa pembaruan manajemen mungkin. Pembaruan manajemen ya. Itu juga ada yang aneh di kayu ini tuh. Jadi malah ada langganan orang Jakarta untuk meditasi di sana. Karena itu nggak tahu ya. Saya kan orang seni, bukan terlalu ke spiritual gimana ya. Saya bikin dengan suatu perasaan. Tapi ada orang merasa di situ itu kayak energinya, auranya tuh bagus gitu loh. Iya. Saya pernah ke sana juga adem gitu. Pak, pernah nggak ada kejadian mistis dengan kayu-kayu kuno ini? Kalau saya belasan tahun ini nggak ada ya. Ya mungkin tapi memang waktu ngambil di sungai yang jadi fosil. Kayaknya sih. Anda orang logik mungkin ya? Saya ini orang dibilang logik, mungkin hibrid ya, karena hibrid. Karena saya ada ketertarikan, jadi kayak ulun sampai ketawa. Nah, buktinya kalau orang normal kan tidak melihat kayu-kayu lama, barang kuno itu ada sesuatu yang spesial. Saya melihat itu ada sesuatu yang spesial, yang mungkin sampai saya koleksi, ada jatuh cinta ke sana kan. Tapi kalau dibilang saya orang mistik, seumur hidup saya nggak pernah dilihatin sesuatu yang supranatural gitu, juga nggak pernah gitu loh. Cuman memang hati saya ayem ya, kayak di Kayun itu kan ada pohon beringin besar ya. Ya itu kalau bagi saya itu tempat untuk recharge energi. Jadi kalau depan itu jadi kalau biasanya sudah sering keluar kota, kita capek ya. Kalau saya ini sebetulnya mungkin ada bagian dari saya ini yang sangat introvert. Jadi untuk menghilangkan rasa capek psikis itu bukan dengan ketemu teman, tapi malah dengan menyendiri. Meditasi. Ya meditasi atau hanya sekedar ngerokok, ngopi, tapi ya bisa seharian nggak ngapa-ngapain, hanya duduk di bawah pohon gitu doang. Itu lebih bagus ya energinya. Ya bagi saya ya. Tiap orang mungkin ada cara sendiri untuk istilahnya apa ya, self healing lah ya. Ya itu. Pak, saya ini terakhir punya pertanyaan yang lebih nyeleneh lagi. Karena Anda adalah orang hibrid tadi. Jadi saya tercetus ide pemikiran. Menurut Bapak, seorang dengan perjalanan hidup ini di luar karir ya, telah melakukan kesalahan. Menurut Anda bagaimana ke depannya? Kesalahannya di bidang apa dulu? Tapi menurut saya, orang hidup itu harus gimana sih? Pandangan seorang Pak Krisna. Orang hidup itu jangan pernah kehilangan passion. Passion itu berarti kan ada dua cara ya. Ada dua jalan. Yang satunya itu bagaimana hidup ini untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi orang sudah menikah, punya anak, dan apalagi dia punya tujuan. Hampir 199% orang muda di bawah 40 pasti punya tujuan. Oh, aku kepingin sukses, aku kepingin status supaya terkenal, supaya itu kan drive passion dari luar ya. Nah itu kalau saya lihat itu bukan passion, itu keinginan kita untuk menjadi lebih dari orang lain. Dan itu nggak salah, kita kan kompetisi. Ambisi ya kan, itu jalan satunya. Ambisi dan ingin memenuhi kebutuhan hidup. Karena kalau kita orang-orang pada punya mobil, kita nggak punya mobil, kan ada perasaan inferior kan. Nah semua orang kan mengejar ke sana. Tapi jangan lupa ada hal lain yang mungkin tidak kalah pentingnya. Kalau saya semakin berumur, itu yang lebih penting daripada kebutuhan untuk sukses, kebutuhan untuk kaya, kebutuhan untuk populer. Tapi kebutuhan untuk soul kita ini memberontak. Kita ini kepingin ngelakuin sesuatu. Proses itu adalah suatu kebahagiaan yang kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi kayak ada a kind of meaningful life ya. Jadi kita ngelakuin karena kita seneng. Prosesnya itu yang lebih penting daripada hasilnya. Kalau mungkin sahabat di sana sekarang ini ada yang lagi lihat podcastnya Bapak ini lagi terpuruk banget, harus melakukan apa? Nah, terpuruk itu ada dua. Itu saya nggak bisa ngasih advice clear cut kayak terpuruk solusinya ini solusinya ini. Yang pertama dilakukan itu refleksi diri. Karena terpuruk itu ada dua macam. Mungkin ada beberapa macam. Macam pertama mungkin itu refleksi, mungkin saatnya harus melakukan
re-engineering, pabriknya diefisiensikan atau ada masalah di keborosan di keuangan untuk dilakukan secara supaya lebih bagus, supaya compete. Itu pandangan orang umum ke sana. Atau harus melakukan suatu perubahan dalam arti change design atau apa untuk bisa bertahan dalam kondisi sulit ini. Tapi ada juga yang ketiga, jadi pada saat terpuruk, kita ini dipaksa oleh semesta atau oleh Tuhan untuk kembali ke jiwa kita yang terdalam. Kadang-kadang proses terpuruk itu adalah cara alam untuk mengembalikan kita ke jati diri kita. Jadi kadang-kadang kita ini melenceng selama belasan mungkin puluhan tahun, bukan melenceng, itu kita melupakan diri kita yang satunya. Ya, contoh kata, dulu dia ngejar sukses, otomatis dia jadi bisnismen, ya, akhirnya sukses. Pada saat dia bisnisnya jatuh, ya kan, harusnya dia kan stres, ada orangnya sampai depresi, mau bunuh diri ya. Tapi orang yang memahami, kadang-kadang dia bisa terbesit. Oh, ternyata ada dari keterpurukan itu dia melakukan hal-hal remeh yang jadi hobi. Malah kadang di situ dia melakukan ada suatu kebahagiaan tersendiri. Kadang-kadang terpuruk itu adalah suatu suatu jalan dari Tuhan untuk kita ini hidup baru. Jadi kalau saya bilang terpuruk itu kan kondisinya bisa kita solve untuk kita bisa bangkit atau mengalami kematian. Nah, dua-dua itu bagi saya is a blessing. Kalau kita bisa ngatasi, kita sukses, is okay. Kalau kita harus mati pun di bisnis itu is blessing. Karena apa? Saya percaya bahwa kematian itu adalah awal dari suatu hal yang baru muncul. Berarti apa kalau sampai kita mati, di bisnis kita mati? Berarti Tuhan atau alam itu sudah bilang bahwa bisnis ini bukan untuk kamu lagi. Kamu sudah bukan di sini. Ada hal baru yang aku mau kasih, ada berkat baru yang Tuhan itu mau kasih yang kamu harus mulai sekarang. Dan itu biasanya akan memberikan reward kebahagiaan batin yang jauh lebih besar. Cuman sayangnya kadang-kadang orang terpuruk mengalami kematian, dia melekat dari sesuatu yang sudah dibangun puluhan tahun itu, akhirnya dia tidak bisa meninggalkan, dia sampai stres. Akhirnya benar-benar mengalami kematian total. Berarti refleksi dan berpasrah separuhnya. Berpasrah dan itu peka ya, harus sensitif terhadap. Berapa banyak orang dari terpuruk itu dia bisa connect dengan dia punya inner soul. Banyak, ya enggak sebanyak umum, tapi orang-orang yang bisa connect dengan inner soul-nya, dia bisa tahu bahwa ini jalan Tuhan. Dan kalau dia sudah menemukan hal yang baru itu, dan biasanya bisa perubahan total. Dulunya bisnismen, terus mungkin jadi seniman, atau jadi spiritual, atau dulunya bisnisnya ini berubah lagi bisnis yang benar-benar sangat berbeda. Jadi kayak sesuatu yang lama mati untuk hal yang baru itu hidup. Jadi sebetulnya kalau saya percaya semuanya itu yang terjadi pada kita itu adalah God blessing. Mau itu masalah, mau itu berkat. Iya. Nah, kalau misalkan kita tidak jadi mati dari keterpurukan itu, kita punya breakthrough idea sampai kita bisa sukses lagi. Itu keterpurukan itu adalah bahan atau energi untuk kita bisa create more. Jadi kadang-kadang alam tuh challenge kita kan. Kayak burung phoenix. Iya, dengan masalah begitu besar, kamu bisa hidup gimana caranya? Berkutat. Kamu akhirnya dalam kondisi life and death experience kondisi, kita keluar sesuatu yang kadang-kadang kekuatan itu yang tidak bakal kita bisa keluarin pada saat kondisi normal. Makanya ada pepatah, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan atau kita menjadi kuat, itu kita grow inner power di situ. Nah, sekarang ini kan memang masanya banyak orang terpuruk, bukan satu dua, temannya banyak. Nah, kalau dari tren dunia, kenapa banyak orang yang terpuruk? Karena ini juga God blessing. Dunia ini mau memasuk tatanan dunia baru, misalnya New World Order kan. Jadi otomatis banyak orang tuh dari sisi kehidupan bisnis atau kehidupan pribadi atau apa tuh banyak yang goyang semua. Dan mereka harus menemukan cara hidup baru dan semuanya serba baru. Istilahnya lahir baru. Bapak sudah berapa kali kalau boleh tahu terpuruk? Dari lahir sampai sekarang yang besar. Awal itu dulu terpuruk. Terus kalau dari sisi saya, dulu awalnya itu saya kerja import barang Cina. Itu kan nggak modal kecil ya, cuma 30 juta. Ya itu sampai lumayan sukses. Saya punya toko kecil-kecil di mall-mall yang sewa setan cuma 3 juta. Tapi banyak. Di TP ada 2, di Delta ada 2.
Lah itu pada waktu orang Cina datang semua, bisnis saya juga hancur total. Nah, pindah lagi ke bisnis rotan. Itu di Bali pameran juga sukses. Terus saya sewa ruko, 3 ruko langsung. Saya sewa nggak sampai 2 minggu bom Bali kedua. Habis total lagi. Tapi saya ingat setiap habis total, setiap memulai lagi yang baru, selalu lebih besar dari sebelumnya. Memang itu ujiannya ya, Pak. Iya, ya tiap orang nasibnya beda-beda ya. Kalau mau tahu sih mungkin jalan hidup tiap orang itu beda. Jadi kalau hidup itu memang butuh kita ini compare, belajar dari orang lain. Tapi sebelum belajar dari orang lain, kita harus belajar untuk mengetahui diri kita itu nasibnya gimana, jalan hidup kita gimana gitu. Saya percaya ada soul DNA ya. Kalau tubuh itu sudah ada bawaan, oh dari bayi tapi DNA seperti ini nanti bakal hidungnya mancung, bakal tinggi, bakal itu kan sudah ada DNA dari fisik ya. Jiwa kita juga ada soul DNA-nya itu ada, life lesson apa, kehidupan apa, jalan hidup apa yang harus kita pelajari di dunia ini tiap orang beda-beda. Yang terakhir, bagaimana cara bisa kita refleksi soul DNA-nya ini seperti apa? Itu banyak jalan ya. Kalau itu sudah masuk ranah spiritual ya. Ya dari pengalaman tadi. Kalau misalnya tidak melalui jalur spiritual, berarti kita harus refleksi ke belakang-belakang, dari lahir bagaimana. Sampai intinya sebetulnya alam itu selalu memberikan feedback untuk kita ini diarahkan untuk menjadi yang Tuhan mau. Nah, kebanyakan kita berdoa itu apa? Tuhan berilah aku kesuksesan, berilah supaya tahun depan bisnis saya lebih maju, berilah supaya saya kan gitu terus ya. Kita jarang berdoa untuk Tuhan beri saya kebijaksanaan untuk tahu kehendak Tuhan itu seperti apa untuk ke kita. Luar biasa. Nah, itu. Ini nggak pernah orang lain cerita tentang ini selama ini. Jadi ya, jangan saya gitu. Mungkin lah jadi Tuhan gitu, kalau kita jadi Tuhan itu minta terus lah. Mesti kasih hidup sehat. Kalau saya bilang ketakutan itu adalah keegoisan. Karena dengan ketakutan kita ini kepingin jadi Tuhan, kita yang merintah Tuhan. Pada saat kita ketakutan, kita doa tuh, Tuhan bebaskan dari mana? Itu boleh karena kita ketakutan. Tapi kalau 90% doa kita ini hanya untuk minta rasa aman, minta Tuhan melindungi, minta semua. Akhirnya kita lahir untuk apa? Tuhan lahir itu punya misi. Tuhan lahir, kita dilahirkan itu Tuhan ada misi ke kita yang harus kita jalankan. Lah kita tahu enggak misi Tuhan ke kita? Kita enggak pernah eksplor ke situ. Ya. Itu yang harus kita doain, kita tanya ke Tuhan, dan kita refleksi dari perjalanan kita. Tuhan, misiku ini apa? Iya, dan itu kalau misi tiap orang beda, dan itu kalau kita lakukan sesuatu yang indah, dan kita nggak akan lagi merasa inferior. Orang sana mau kaya luar biasa juga silahkan, karena aku melakukan yang Tuhan mau di diriku. Kita nggak kepingin compete dengan orang lain. Yang penting egoisnya direndahkan. Nah, itu. Kalau ego kita bisa direndahkan, keinginan-keinginan yang duniawi itu tidak terlalu kuat, itu rasanya kita bisa dengerin kehendak Tuhan. Dan grow-nya lebih bagus. Iya. Makanya kalau dalam meditasi, dalam doa itu kan intinya kan dalam hening ya. In silent we can hear God voice. Berarti seharusnya semua orang bisa mendengarkan. Harusnya bisa. Itu sudah didesain. Tiap orang ada desain untuk bisa connect dengan alam semesta, dengan Tuhan. Mungkin hatinya berkabut, Pak ya. Channelnya nggak nyampe. Banyak distorsi. Kita lahir sudah tetap distorsi. Apalagi kalau kita kena splatter, Pak. Iya. Apalagi orang tua. Kadang-kadang orang tua yang kadang-kadang. Tapi itu juga bagian dari nasib. Kita dilahirkan dengan kondisi keluarga yang tidak memahami kita. Kadang-kadang kita punya bakat, misalkan bakatnya itu sangat introvert, tapi orang tua maksanya ke sini, akhirnya kan ada distorsi. Ya itu perjalanan. Jadi begitu ya. Iya. Pak, makasih loh. Sudah mau datang di Bintang Tamu Channel, dan ini luar biasa sahabat sekalian. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dengan setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari saya, Bintang Tamu Channel. Terima kasih.